guys, kita lanjutkan ceritanya. Bab 2461. Tang Zichen tiba di tempat Purple Rain dan White Fox sedang berlatih. Di kamar itu, masih ada dua wanita mereka. Ziyu, di antara 10 keturunan dewa, adalah satu-satunya wanita dengan penampilan nasional, sisanya pria atau wanita, semuanya berpenampilan biasa. Sayangnya, kapan kultivasi dan pelatihan ini akan mencapai puncaknya? Rubah putih tiba-tiba membuka matanya, tampaknya sangat terganggu di dalam. Ziyu juga membuka matanya dan berkata, sejak terakhir kali kami muncul, kami berdua mengubah pola pikir kami terpaksa mencari jalan pintas. Jika kami terus seperti ini, kami benar-benar tamat. White Fox berkata, hujan ungu, mengapa kita tidak pergi mencari Tang Zichen, temukan anak ini dan paksa dia untuk memberitahu kita pertemuan aneh apa yang dia temui. Saya pikir itu mungkin akan lebih cepat daripada jika kita di sini hari pelatihan dan malam. Ziyu menggelengkan kepalanya. Mengapa? Rubah putih itu bingung. Entahlah, sebenarnya aku merasa agak panas terakhir kali, mungkin terlalu sulit untuk berlatih di sini. Aku dulu bukan orang seperti ini. Ziyu, kamu konyol dan kamu bertobat. Baiklah, rubah putih, ayo ikuti saja dan jangan memikirkan jalan pintas. White Fox berkata, Ziyu, aku tidak peduli, aku benar-benar tidak ingin terus berkultivasi seperti ini, aku ingin pergi, mencari Tang Zichen dan memaksanya untuk memberitahuku tentang pertemuan anehnya. Kalau begitu kamu pergi. Ziyu menutup matanya. Mereka tidak tahu bahwa Tang Zichen sedang mengawasi mereka sekarang. Tang Zichen tidak mengharapkan Ziyu itu, karena dia masih menyesali tindakan terakhirnya. Tang Zichen tiba-tiba tersenyum, tidak perlu mencariku, aku ada di sini. Siapa? Keduanya panik dan melihat keluar. Tang Zichen terbang masuk. Tang Zichen. Ketika rubah putih melihat Tang Zichen, ia bergegas dan mencoba meraih Tang Zichen. Tang Zichen tidak mengelak dan membiarkan rubah putih mencengkeram lehernya. Rubah putih berteriak, Tang Zichen, terakhir kali Anda mencapai 2 kondensasi kuda dalam puluhan ribu tahun, katakanlah pertemuan aneh apa yang Anda dapatkan, jika tidak, saya akan membunuh Anda. Kali ini, saya akan mencekik Anda, kamu tidak bisa melarikan diri. Tang Zichen berkata, rubah putih, apakah ini benar-benar diperlukan? Katakan atau tidak. Ziyu menghela nafas dan berkata, Tang Zichen, dengarkan rubah putih, jika tidak, dia benar-benar akan membunuhmu. Bagaimana denganmu, hujan ungu? Dan kamu ingin tahu petualangan seperti apa yang aku alami? Tanya Tang Zichen. Ziyu berkata, jika saya bisa tahu, tentu saja saya ingin tahu, jika kamu mati dan tidak mengatakan apa-apa, maka itu saja. Rubah putih itu tertekan. Ziyu, ada apa denganmu, mengapa kamu tidak bergegas dan memaksanya untuk memberitahu? Ziyu berkata, rubah putih, dengan mentalitas yang kita miliki sekarang, mungkin, bahkan jika kita mendapatkan pertemuan yang aneh, saya khawatir itu tidak akan banyak perbaikan. Saya pikir kita salah sejak awal. Sekarang bahwa seluruh relik dewa jahat permusuhan semua orang berat, saya pikir, semua orang salah. Ziyu, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Rubah putih, lupakan saja. Pada saat ini, Tang Zichen tertawa, tampaknya, Ziyu, kamu masih diselamatkan. Terakhir kali kamu memaksaku melakukan sesuatu, aku akan menganggapnya seolah-olah kamu disebabkan oleh terlalu pahit, jadi aku menang, tidak peduli denganmu. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen menutupi wajah rubah putih dengan tamparan, dan rubah putih itu langsung jatuh ke tanah. Ini, rubah putih tercengang, dia sebenarnya bukan tandingan Tang Zichen sama sekali. Ziyu juga kaget. Kamu? Tang Zichen berkata, saya telah membunuh 5 orang, termasuk pengorbanan pahit Qin Zong, Huang Sui, Fu Rong, dan Sabre.
Saya awalnya di sini untuk membunuh Anda saat ini, tetapi saya melihat bahwa Ziyu masih memiliki kekuatan yang baik samping, jadi aku akan menyelamatkan hidupmu hari ini. Dan rubah putih, matilah. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen membunuh rubah putih dengan tamparan. Rubah putih. Teriak Ziyu, semuanya terjadi begitu cepat. Tang Zichen, kamu. Hujan ungu, rubah putih benar, aku memang mengalami pertemuan yang aneh, jadi sekarang aku telah mencapai 8 kondensasi kuda. Surga, kamu benar-benar mengalami pertemuan yang aneh. Ziyu gemetar, sepertinya memaksa Tang Zichen untuk mengatakannya terakhir kali diperlukan. Sayang sekali kalian masing-masing memiliki kesempatan untuk mengadakan pertemuan ini, yaitu Heart of Hongmeng, tetapi kalian semua melewatkannya. Jantung Hongmeng. Bagaimana mungkin? Baiklah, Ziyu, mulai sekarang, bergaullah denganku, aku akan membantumu menemukan warisanmu sendiri, dan saat itu, kamu akan memiliki kesempatan untuk menjadi dewa. Tang Zichen, aku memaksamu terakhir kali, kenapa kamu tidak membunuhku? Karena kamu masih diselamatkan, dan yang terpenting, kamu cantik, dan aku masih memikirkanmu, kata Tang Zichen langsung. Ziyu mendengus dan memandangi mayat rubah putih itu. Tang Zichen berkata, setiap kali Anda mengetahuinya, datanglah ke pengadilan abadi. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen pergi. Tang Zichen kembali ke pusat reruntuhan dewa jahat. Nianxi masih berkultivasi, dan saya khawatir itu tidak akan secepat ini. Tang Zichen tidak tinggal lama, dia langsung meninggalkan relik dewa jahat dan kembali ke alam abadi. Tang Zichen telah membunuh total 6 orang, jadi masih ada Kaisar Biru, Caiyun Fei Fei, Guyan, Bulan Bintang, Hujan Ungu, dan 2 lagi yang belum dilihat Tang Zichen adalah Batu Hitam fraksi kedua Tian Gao. Batu Hitam itu adalah orang yang pernah membunuh Guyan. Kembali ke pengadilan abadi, Shen Mi bertanya, mengapa kamu kembali begitu cepat? Membunuh beberapa orang dan tidak ada yang lain, mungkin Nian seakan membutuhkan waktu untuk mendapatkan warisan, kata Tang Zichen. Lalu setelah itu, apa rencanamu? Aku tidak mengerti, ini agak membingungkan, sekarang aku yang terkuat di dunia, aku sedikit bosan tanpa lawan, kata Tang Zichen dengan getir. Gatni bertanya, tidak mungkin kamu telah membunuh semua orang kuat di relik dewa jahat kan? Ada 7 lagi. Jangan bunuh ketujuh itu, lagi pula ketujuh itu adalah yang paling menjanjikan untuk menjadi dewa, dan kamu tidak ingin, di masa depan, hanya 8 dewa di dunia kita. Sampai dunia ini runtuh akan ada 10 lagi dewa. Yah, jadi aku menyimpannya. Nun Ilahi berkata lagi, saya pikir ini bukan saatnya bagi Anda untuk bersantai, pikirkan tentang 10 dewa di masa lalu, dan kemudian mereka semua mati, dan sekarang kekuatan Anda masih jauh dari mencapai 10 dewa di masa lalu. Seandainya tim alien lain melewati dunia surgawi kita, saya khawatir kita akan mengulangi hal yang sama lagi. Tang Zichen menghela nafas, dunia terbatas, alam semesta tidak terbatas. Satu dunia, terbagi menjadi 3 dunia, seluruh alam semesta ada banyak dunia, ho. Kita adalah dunia yang dibangun kembali setelah runtuh. Demi semua makhluk di seluruh dunia surgawi kita, aku harus lebih kuat. Tang Zichen mengepalkan kedua tangannya. Gatni mengangguk dan tangan Don Zichen menarik Gatni ke dalam pelukan, dan Gatni tersipu dan menundukkan kepalanya, dan dunia sunyi, hanya detak jantung yang berapi-api. Jika seluruh alam semesta disamakan dengan sebuah kota, maka dunia langit adalah bola kristal di suatu tempat di kota itu, dan seluruh kota itu semuanya tanpa ruang. Tang Zichen duduk di ruang kultivasi dan terus menyerap kehendak para dewa. Waktu berlalu dengan lambat dan ketika Tang Zichen membuka matanya lagi, itu sudah 1.000.000 tahun kemudian.
Saat kehendak para dewa menyerap lebih banyak lagi, kekuatan Tang Zichen meningkat lebih banyak lagi, dan kekuatan kondensasi 8 kuda dari domain 3 kekosongan mencapai kekuatan kondensasi 15 kuda. Dengan semakin tinggi kondensasi, rasanya ada lebih banyak kontrol atas 3 ruang kosong. Tang Zichen mengulurkan tangannya, melepaskan kekuatannya, dan tiba-tiba menemukan bahwa dia bisa membentuk 3 tanpa ruang seukuran mangkuk di antara kedua tangannya. Tang Zichen terkejut, ini berarti bahwa dia dapat menciptakan 3 ruang kekosongan sendiri. Sebelumnya, dia masih terjebak di domain 3 ketiadaan, sekarang, dia telah meningkatkan ke tingkat spasial. Ini artinya, haha, semakin dekat aku menjadi dewa. Tang Zichen tertawa terbahak-bahak. Dewa jahat dapat menciptakan ruang seukuran kuil jahat, sementara Tang Zichen sekarang dapat membuat ruang seukuran telapak tangan, yang berarti jaraknya semakin dekat. Tang Zichen berjalan keluar dari ruang kultivasi lagi, berhenti untuk beristirahat dan mengosongkan otaknya. Tang Zichen memeriksa Orde 3 Alam dan menemukan bahwa itu berjalan dengan sangat baik, bahkan tidak terlihat seperti runtuh sedikit pun, sepertinya bahwa stabilitas Orde 3 Alam sangat terkait dengan kekuatan orang yang memiliki hati Hong Meng. Di masa lalu, ketika Niantian adalah seorang kaisar abadi, seringkali tidak ada waktu luang sama sekali, tetapi Tang Zichen sekarang sejuta tahun ditutup. Tang Zichen berbisik sedikit, beri hormat kepada Kaisar Abadi. Sebuah suara datang dari belakangnya, dan Tang Zichen tahu tanpa melihat bahwa itu adalah Niantian. Apa itu? Kaisar Abadi, kamu benar-benar membuatku khawatir sampai mati, kata Niantian. Khawatir tentang aku? Tidak, aku khawatir tentang 3 dunia. Kamu sudah lama tertutup seperti ini, membiarkan 3 dunia pergi. Apakah kamu tidak takut kekacauan akan muncul di suatu tempat dan menyebabkan seluruh dunia runtuh? Niantian Dao. Hahaha, Niantian, kamu bukan lagi kaisar abadi, bukan giliranmu untuk khawatir. Tapi, aku sudah terbiasa menjadi kaisar abadi. Aku selalu takut, jika itu aku sebelumnya. Dan aku tidak peduli begitu lama, tatanan 3 alam akan berantakan sejak lama. Tang Zichen mendengus, kamu adalah kamu dan aku adalah aku, semakin kuat aku. Semakin solid tatanan 3 alam, dengan kekuatanku saat ini, belum lagi 1.000.000 tahun, bahkan 100 juta tahun itu tidak akan menjadi kacau. Anda, di sisi lain, lemah seperti ayam, akan kacau selama 1 tahun, mengerti? Itu sebabnya Anda dan saya adalah orang yang tepat untuk itu. Niantian dipenuhi dengan frustrasi, jadi bukan karena 3 alam begitu sulit untuk dikelola. Tang Zichen tersenyum, namun, Niantian, saya bisa mendapatkan hati Hong Meng berkat Anda. Jika Anda tidak begitu lemah, maka tidak akan terlalu melelahkan untuk mengaturnya, dan akan sulit untuk memilikinya. Waktu pribadi sama sekali, maka pengorbanan pahit Kaisar Biru, Qin Zong, dan yang lainnya tidak akan menyerah untuk mendapatkan hati Hong Meng. Itu karena kamu begitu jahat dan menyesatkan mereka sehingga kamu akhirnya meninggalkan kesempatan itu, sampai sekarang. Mulai saat ini, saya benar-benar harus berterima kasih, dan dengan demikian, saya telah memutuskan untuk mempromosikan Anda menjadi pemimpin yang sah dari penjaga kerajaan pengadilan abadi. Terima kasih, Kaisar Abadi. Niantian tidak tahu apakah harus bahagia atau sedih. Tang Zichen berhenti menyimpang dari topik ini dan bertanya, apakah Niansi pernah kembali? Tidak, bahkan jika dia kembali dia tidak akan mencariku. Dia memutuskan hubungan ayah anak perempuannya denganku. Dia sekarang tinggal di alam abadi bumi dengan ibunya Teratai Putih. Oh, mantan ibu peri, bernama Teratai Putih. Dia punya beberapa nama, tapi Teratai Putih adalah nama aslinya. Silakan, dekrit untuk mempromosikan Anda sebagai pemimpin yang sah telah dikeluarkan. Terima kasih, Kaisar Abadi. Niantian menghela nafas. Sebuah suara berjalan pergi.
Saya tidak tahu apakah Nianxi sudah mendapatkan warisannya. Tang Zichen tidak segera pergi ke relik dewa jahat untuk menemukan nenek Niantides. Sebaliknya, dia pertama kali tinggal di rumah bersama keluarganya sampai 2 bulan kemudian, ketika Tang Zichen meninggalkan rumah dan pergi ke relik dewa jahat. Begitu dia memasuki relik dewa jahat, Tang Zichen menyaksikan sekelompok orang yang tinggal di rumah yang sama, yaitu Kaisar Biru, Caiyun Fei Fei, Guyan, Bulan Bintang, Hujan Ungu, Batu Hitam, dan Tian Gao. 7 dari mereka. Hei, jarang sekali, kamu dulu terbagi menjadi beberapa faksi, kamu semua mati. Hari ini, mengapa kamu bertujuh berkumpul bersama? Tang Zichen tiba-tiba muncul di ruangan kecil itu. Mendengar suara Tang Zichen, mereka bertujuh membuka mata dan berdiri. Salah satu Kaisar Biru membungkuk dan membungkuk, salam kepada Kaisar Abadi. Sisanya juga, semua membungkuk dengan enggan salam Kaisar Abadi. Apa yang terjadi pada masing-masing dari mereka dalam sejuta tahun ketika Tang Zichen pergi, dan mereka semua sudah tahu bahwa mereka adalah keturunan dari 10 dewa yang pernah ada, dan tentang apa yang telah terjadi sebelum waktu ini runtuh. Sayangnya, sudah terlambat. Karena kematian pengorbanan pahit Qin Zong, Huang Sui, Furong, Saber, Rubah Putih, dan kelima orang itu, mereka dipenuhi dengan keberatan terhadap Tang Zichen. Tang Zichen langsung membuka pintu dan berkata, saat ini, saya telah mencapai kondensasi kuda 15. Apa? Tang Zichen mengatakan bahwa dia telah mencapai 15 tenaga kuda segera setelah dia bertemu mereka, benar-benar mengejutkan 7 orang itu, sementara mereka, semuanya, masih berada di tahap 6 tenaga kuda, 7 tenaga kuda, yang jauh dari Tang Zichen sebagai surga. Tang Zichen melirik kerumunan, dan akhirnya matanya tertuju pada Kaisar Biru. Kaisar Biru tampaknya telah keluar dari kesedihannya. Tidak sesedih terakhir kali. Tang Zichen bertanya, Kaisar Biru, saya tiba-tiba teringat sesuatu. Kaisar Abadi, tolong bicara. Ketika saya pertama kali memasuki reruntuhan dewa jahat sebelumnya, faksi Anda pasti ada 5 dari Anda pengorbanan pahit Qin Zong, dan 2 orang lainnya. Di mana mereka berdua? Kaisar Biru berkata dengan getir, kedua orang itu telah dibunuh oleh pengorbanan pahit. Tang Zichen menganggukkan kepalanya. Tang Zichen berkata, apakah Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda tanyakan kepada saya? Tang Zichen memandang 7 orang di depannya, seolah-olah mereka semua memiliki banyak hal untuk dikatakan. Ziyu adalah orang pertama yang mengatakan, Kaisar Abadi, apakah kamu berencana untuk menjadi kuat sendirian? Apa maksudmu? Apa gunanya menjadi kuat sendiri, kalau musuh asing lain datang di masa depan dan kita harus mengulangi kesalahan pendahulu kita? Saya telah mendengar bahwa kita bersepuluh, semua keturunan Tuhan, Tuhan ayah kita, telah meninggalkan kita warisan, kan? Don mengangguk, ya, dan sekarang aku tahu bahwa warisan yang ditinggalkan ibu salah satu dari kalian ada di sana. Siapa? Semua orang memandang Tang Zichen dengan harapan, berharap itu adalah mereka. Tang Zichen berkata, ini Caiyun Fei Fei. Caiyun Fei Fei sangat gembira, cepat bawa aku. Hahaha. Tang Zichen tertawa, Caiyun Fei Fei, dengan penampilanmu sebelumnya, aku benar-benar tidak ingin membawamu ke sana. Menerkam. Caiyun Fei Fei bahkan tidak memikirkannya, dia hanya berlutut. Apa yang sedang kamu lakukan? Kaisar Abadi di atas, terimalah pemujaan Caiyun Fei Fei, dan saya harap Kaisar Abadi tidak akan mengganggu saya, jika Kaisar Abadi bersedia membawa saya untuk mewarisi warisan saya Caiyun Fei Fei, bersedia mengikuti Kaisar Abadi, sekitar dan dukung dia selama sisa hidupku. Caiyun Fei Fei bersujud dan berkata, Tang Zichen menghela nafas, itu hanya desahan, lagi pula, Tang Zichen telah mendapatkan informasi dari ibunya, tidak peduli apa, demi ibunya itu tidak mungkin terlalu berlebihan.
Baiklah, bangun, aku akan memeriksa Niansi dulu, lalu aku akan mengantarmu ke sana. Terima kasih Kaisar Abadi. Caiyun Fei Fei gemetar karena kegembiraan. Sisanya tiba-tiba semua berlutut juga. Apa yang kalian semua inginkan? Kaisar Biru berkata, Kaisar Abadi, kami juga ingin memiliki kemampuan untuk mengikuti Anda dan membantu Anda. Bisakah Anda membantu kami dan menemukan warisan kami juga? Tang Zichen berkata, tidak semua orang memiliki warisan. Di antara kalian, hanya kalian berlima, Caiyun Fei Fei, Kaisar Biru, Yan Kuno, Hujan Ungu, dan Batu Hitam adalah keturunan dewa. Xing Yue, Tian Gao, tidak satupun dari mereka adalah. Star Moon dan Tian Gao sibuk berkata, Kaisar Abadi, bahkan jika kita bukan keturunan dewa, maka kita harus menjadi keturunan dari partai yang dulunya kuat. Kita berdua, akankah kita juga memiliki warisan tapi yang lebih kecil? Tang Zichen terbang dan berkata sambil terbang, karena kalian berdua bersedia mengikutiku, aku akan membantumu. Lagi pula, kita semua hidup di dunia yang sama. Di masa depan, mungkin ada perlawanan bersama terhadap musuh asing. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen menghilang dan langsung muncul di tengah reruntuhan dewa jahat. Sekilas, dia melihat Nian Tides. Nian sangat dekat dengan bola cahaya itu. Pada saat itu, Nian Tides membuka matanya dan tersenyum, kamu di sini. Nian Tides, sudah 1.000.000 tahun, dan kamu sudah akan menerima warisanmu. Beri aku beberapa puluh ribu tahun lagi dan aku pasti akan mendapatkan warisannya. Su Chen, terima kasih. Nak, menteri apa? Panggil Perdana Menteri. Bentak Nian Xie, lalu menutup matanya lagi. Tang Zichen tertawa dan memarahi, sungguh perlu dibersihkan. Ketika kamu mewarisi warisan, mari kita lihat apa yang akan aku lakukan padamu, hehehehe. Setelah itu, Tang Zichen membawa Caiyun Fei Fei ke reruntuhan bawah laut di tepi kawasan tak berpenghuni di Laut Cina Selatan. Kaisar Biru dan yang lainnya juga penasaran dan ikut. Segera, mereka tiba di reruntuhan bawah laut. Tang Zichen berkata, semuanya tutup matamu dan gunakan Three No Man's Field milikmu. Semua orang melakukan apa yang diperintahkan, dan segera setelah itu, mereka merasakan seseorang datang dari belakang mereka dan sebuah suara keluar, Tang Zichen, terima kasih. Sama-sama, senior. Kamu bisa membuka matamu sekarang. Semua orang membuka mata mereka dan sekilas melihat bahwa di depan mereka berdiri seorang wanita imajiner, seorang wanita yang terlihat sangat mirip dengan Caiyun Fei Fei. Kamu adalah ibuku. Caiyun Fei Fei bertanya dengan penuh semangat. Wanita imajiner itu berkata, Caiyun, putriku. Bagaimana kamu tahu namaku Caiyun? Namamu diberikan kepadamu oleh ayahmu dan dipukul ke lubuk jiwamu. Saat kamu bangun, kamu sudah tahu siapa namamu kan? Beri hormat pada ibumu. Caiyun, aku akan memberimu warisan sekarang. Kuharap kamu bisa segera menjadi dewa. Terima kasih ibu. Tunggu. Pada saat itu, Kaisar Biru berteriak. Wanita imajiner memandang Kaisar Biru dan tersenyum, melihat penampilanmu, kamu agak mirip dengan Laut Biru, kamu adalah putra Laut Biru. Senior, sekarang hanya warisan Caiyun Fei Fei yang ditemukan, dapatkah Anda memberitahu kami jika sudah? Di mana itu? Itu pertanyaan yang bagus. Wanita imajiner itu tersenyum dan berkata, untungnya kamu bertanya tepat waktu, kalau tidak aku tidak akan ada begitu Caiyun mewarisinya. Aku masih berharap senior itu akan memberitahu. Aku tidak bisa memberitahumu detailnya, lagi pula aku tidak tahu seperti apa dunia surgawi setelah ditata ulang, aku hanya bisa memberimu perkiraan lokasi dewamu sebelum dunia surgawi runtuh, sisanya hanya bisa bergantung pada Anda. Setelah mengatakan itu, Void Woman melambaikan tangannya dan sebuah peta muncul di kehampaan, yang menunjukkan 10 titik, setiap titik mewakili lokasi tempat dewa dulu tinggal. Semua orang segera menghafal peta itu. Terima kasih, senior.
Setelah itu, Cai Yun Fei Fei berhasil mewarisi warisan, karena peninggalan ini telah dihancurkan, jadi tidak sesulit peninggalan dewa jahat dan banyak sekali kendala di sini bisa diwariskan langsung. Nian Si yang malang, bagaimanapun, harus menerobos banyak rintangan untuk dapat mewarisi kehendak dewa jahat. Namun, kehendak dewa jahat tidak rusak, jadi kehendak yang diwarisi Nian Tides harus lebih kuat dan lebih lengkap daripada kehendak orang lain. Wanita imajiner itu menghilang, dan tempat ini juga sama sekali tidak memiliki keanehan, dan siapapun yang datang ke sini di masa depan hanya akan bertemu dengan hantu. Tang Zichen berkata, selanjutnya, mari kita pergi bersama untuk membantu yang lain menemukan warisan mereka. Namun, Cai Yun Fei Fei adalah tidak bisakah saya pergi? Saya tinggal di sini untuk menyerap keinginan ibu saya, ini adalah tempat terbaik untuk saya, bagaimanapun juga ini adalah rumah saya. Tang Zichen mengangguk, baiklah, kalau begitu kamu menyerap dengan baik di sini, dan ketika sudah hampir waktunya, lapor kembali ke alam abadi. Bagus. Cai Yun Fei Fei mengangguk. Tang Zichen pergi bersama semua orang, hanya menyisakan Cai Yun Fei Fei untuk mengubah wajahnya dan menutup relik itu. Terbang keluar dari laut, tangan Tang Zichen terbentang, peta virtual muncul seperti kotak pasir. Tang Zichen berkata, mari kita gunakan titik ibu Cai Yun Fei Fei sebagai patokan, dan gabungkan titik-titik di peta dengan kenyataan. Sekarang, yang paling dekat dengan kita adalah di tenggara ayah Ziyu, kediaman ilahi Ziyan, jadi mari kita pergi mencari warisan Ziyu terlebih dahulu. Oke, kamu yang mengaturnya. Semua orang mengangguk dengan gembira, sekarang semua orang dapat menemukan warisan mereka. Tang Zichen tiba-tiba berkata, semuanya, bukannya aku ingin menuangkan air dingin padamu lagi pula, dunia ini telah mengalami keruntuhan besar, jika kehancurannya selesai, bahkan jika kita menemukan lokasinya, kita mungkin tidak memilikinya, warisan, tentu saja, saya juga berharap semua orang masih dapat menemukan warisan. Terserah para dewa, kata Kaisar Biru. Kemudian, semua orang menuju ke tenggara. Mereka menemukan lokasi kediaman Inferno Ungu menurut proporsi peta, tetapi tidak ada apa-apa. Bagaimana mungkin tidak ada apa-apa? Ziyu sangat cemas hingga dia akan menangis. Tang Zichen berkata, Ziyu, jangan khawatir, peta ini, bagaimanapun, adalah dari sebelum keruntuhan. Alasan mengapa saya meminta semua orang untuk berkumpul untuk menemukannya, adalah karena ada kekuatan dalam jumlah. Kita akan mencari dalam radius ratusan ribu kilometer, dan menggali 10.000 kaki ke dalam tanah, kita pasti akan menemukan jejaknya. Ayo bekerja semuanya, itu harus terkubur dalam-dalam, jadi setidaknya kita harus turun ke kedalaman puluhan ribu meter. Semua orang memesan langit. Pada saat ini, seseorang terbang dari jauh, dan semua orang melihat itu adalah Cai Yun Fei Fei. Cai Yun Fei Fei terbang dan berkata, maaf, saya memikirkannya, saya tidak bisa begitu egois, jadi sebaiknya saya membantu semua orang menemukan warisan masing-masing terlebih dahulu. Tang Zichen tersenyum, bagus, kamu tahu bagaimana memikirkan semua orang, aku berharap di masa depan kita semua bisa menjadi orang baik dan saling membantu, daripada semua hanya memikirkan diri kita sendiri dan berpikir untuk menjadi lebih kuat. Ya, Immortal Emperor. Semua orang mengangguk sambil tersenyum hehehe. Setelah itu, semua orang berpisah untuk mencari. Tempat mereka berada memang dataran, dan di permukaan, tidak ada apa-apa. Oleh karena itu, perlu untuk menyelidiki lebih dalam ke tanah, setidaknya menyelam puluhan ribu meter di bawah tanah, mungkin untuk menemukan reruntuhan, meskipun semuanya kuat, itu bukanlah proyek kecil. Tang Zichen adalah yang terkuat dan dia yang tercepat. Karena itu, mereka mencari selama lebih dari 100 tahun, memutar puluhan ribu kilometer ke segala arah. Akhirnya, sebuah relik terkubur di dalam tanah pada kedalaman lebih dari 50.000 meter. Semua reruntuhan yang dapat dilestarikan hingga hari ini berasal dari beberapa asal.
Tang Zichen adalah orang pertama yang menemukannya, dan setelah menemukannya, Tang Zichen segera memanggil semua orang ke sini. Semua orang ini, saya percaya, adalah bekas kediaman ilahi Xian, tetapi tidak ada lagi batu bawah tanah untuk dikubur, kita masih perlu menggalinya dengan benar, kata Tang Zichen. Kaisar Biru sibuk berkata, Kaisar Abadi, reruntuhannya ditemukan olehmu, serahkan penggaliannya kepada kami. Bagus. Tang Zichen tidak sopan, lagi pula itu terutama pekerjaan Tang Zichen untuk menemukan kediaman ilahi Xian ini, lagi pula dia adalah Kaisar Abadi dan memiliki lebih banyak kemampuan. Serahkan penggalian hal-hal seperti itu kepada mereka. Setengah bulan kemudian, seluruh kediaman Dewa Valet Inferno digali. Di salah satu aula yang digali, mereka bertemu dengan seorang lelaki tua Void Shadow. Akhirnya kalian datang. Ziyu dengan sibuk berkata, apakah kamu ayahku? Oh, Valet Rain, aku kakekmu. Kakek. Ya, Ziyu, akhirnya saatnya untukmu, jika kamu tidak datang, aku khawatir keinginanku akan hilang. Kakek. Ziyu, tidak ada lagi kata-kata kosong, cepatlah dan warisi keinginanku, semakin cepat kamu mewarisinya, semakin lengkap jadinya. Terima kasih, kakek. Jangan konyol, nak, di masa depan kamu harus bekerja keras untuk berkultivasi dan menjadi dewa sejati. Orang tua hambar itu berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas ke alis Ziyu. Setelah beberapa saat, Ziyu berkata, saya telah mewarisi wasiat kakek saya, terima kasih kepada semua orang, terutama Immortal Tang Zichen, jika bukan karena Anda, akan sulit bagi kami untuk menemukan peninggalan ini. Ziyu membungkuk ke Tang Zichen. Tang Zichen berkata, tidak perlu karena kamu sudah mewarisinya, maka jangan buang waktu lagi, lanjutkan mencari tempat berikutnya. Peninggalan terdekat dengan kediaman Dewa Hujan Ungu adalah kediaman Dewa Blue Moon City, yang sekarang menjadi kediaman ilahi keluarga Kaisar Biru. Berangkat. Mereka segera pindah ke tempat berikutnya. Setelah itu, 100 tahun pencarian lagi, membalikkan sungai, menyelam puluhan ribu meter di bawah tanah, dan kemudian, mereka menemukan kediaman Dewa Bulan Biru di bawah tanah. Kaisar Biru juga berhasil mewarisi kehendak dewa. Satu persatu. Dalam sekejap mata, lebih dari 2000 tahun kemudian. Kediaman dewa terakhir. Tang Zichen berkata sambil melihat kediaman dewa yang terkubur di bawah tanah. Dalam 20 juta tahun ini, Tang Zichen dan yang lainnya telah saling menyelamatkan untuk menemukan kediaman Dewa Inferno Ungu, kediaman Dewa Bulan Biru, dan kediaman Dewa Pagoda Kuno, kediaman Dewa Angin Hitam. Tentu saja, tidak butuh banyak waktu untuk menemukan kediaman dewa yang disebutkan di atas. Tang Zichen dan yang lainnya juga menemukan kediaman dewa dari mereka yang meninggal, kediaman Dewa Supahit, kediaman Dewa Kintian, kediaman Dewa Huangdu, dan kediaman ilahi Bulan Putih. Alasan mengapa Tang Zichen menemukan semua tempat tinggal dewa yang mulia, dapatkah dua orang, Star Moon dan Tian Gao, yang bukan keturunan dewa, juga menerima warisan mereka? Sayangnya, ternyata tidak bisa. Jadi, meskipun melewati pengorbanan pahit, Huang Sui, Rubah Putih Qin Zong, keempatnya. Kediaman Seng Sen ditemukan, tetapi tidak ada yang mewarisinya. Kaisar Abadi, kamu bisa membangkitkan Gu yang sebelumnya, jadi mengapa kamu tidak bisa membangkitkan pengorbanan pahit, Huang Sui, Rubah Putih, dan Qin Zong Ah? Sekarang keempat tempat tinggal dewa telah ditemukan, tetapi semuanya kosong sia-sia. Kata Kaisar Biru. Tang Zichen tersenyum, bangkitkan mereka. Ya, agar kita dapat memiliki lebih banyak dewa di masa depan, dan kekuatan keseluruhan dunia surgawi kita juga lebih kuat. Ziyu juga menasihati, Kaisar Abadi, bangkitkan mereka, yang mulia tidak akan mengingat kesalahan mereka. Tang Zichen dengan tertekan berkata, aku Tang Zichen, kapan aku menjadi begitu baik hati, membangkitkan mereka, mereka semua mencoba membunuhku sebelumnya. Tentu saja,
Aku dapat mempertimbangkan untuk membangkitkan Qin Zong, tetapi untuk pengorbanan pahit dan Huang Sui, aku tidak akan membangkitkan mereka. Kalau begitu mari kita bangkitkan Qin Zong. Kebetulan kediaman dewa yang kita temukan sekarang adalah kediaman dewa Qin Tian, yang dimiliki oleh keluarga Qin Zong. Tang Zichen mengangguk membangkitkannya demi fakta bahwa Qin Zong pernah memohon untuk Tang Zichen. Tang Zichen segera menggunakan batu dewa Hong Meng untuk memurnikan tubuh, kemudian berkomunikasi dengan roh mati Qin Zong di 3 ruang kosong. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Qin Zong tampak hidup di depan semua orang. Aku benar-benar dibangkitkan. Qin Zong memandang kerumunan dengan tidak percaya. Qin Zong belum berterima kasih kepada Kaisar Abadi. Kaisar Biru sedang sibuk. Qin Zong segera berlutut ke Tang Zichen dan bersujud, terima kasih Kaisar Abadi atas kebangkitanmu. Aku, Qin Zong, tidak akan pernah melupakannya. Aku pasti akan mengikuti Kaisar Abadi dalam hidup ini. Tang Zichen mengangguk dan berkata, baiklah, ini adalah kediaman ilahi keluargamu, kamu harus segera pergi dan mewarisinya. Terima kasih, Kaisar Abadi. Setelah Qin Zong dibangkitkan, kekuatannya juga segera kembali ke aslinya, tidak secepat dia awalnya sangat kuat. Setelah Qin Zong mewarisi kehendak para dewa, kelompok mereka yang terdiri dari 8 atau 9 orang kembali ke relik dewa jahat bersama. Tang Zichen berkata, kamu tidak perlu mengikutiku, kamu masing-masing menemukan tempat untuk menyerap keinginanmu dan kembali ke pengadilan abadi ketika sudah hampir waktunya. Ya, Tang Zichen memasuki relik dewa jahat. Nianxi sudah mendapatkan kehendak dewa jahat sebelumnya. Selamat Nianti Des. Tidak, akulah yang ingin berterima kasih, tanpamu aku tidak bisa mewarisi wasiat ini. Oh, tidak peduli seberapa kuat keinginan yang kamu warisi sekarang, itu tidak sekuat keinginan para dewa dari hatiku yang terhormat. Awalnya, hati yang terhormat ini adalah milikmu. Jangan konyol, akulah yang tidak bisa mengambil keputusan untuk membunuh ayahku sejak awal, karena itu bukan milikku. Baiklah, jangan katakan apa-apa, kamu harus segera menyerap kehendak dewa jahat. Oke, aku akan menyerapnya di sini, dan ketika aku hampir selesai, aku akan kembali ke pengadilan abadi untuk mencarimu. Tang Zichen kembali ke pengadilan abadi selangkah lebih maju. Akhirnya, semuanya telah dilakukan. Itu hanya menunggu setiap orang yang mewarisi kehendak Tuhan untuk menjadi dewa. Jika mereka semua bisa menjadi dewa, kali ini, termasuk Tang Zichen, akan ada 10 dewa. Tapi apakah nasib mereka sama atau tidak dengan 10 dewa yang pernah ada, itu tidak diketahui. Tang Zichen menginstruksikan orang banyak, saya akan menutup pintu selama 100 juta tahun, jadi tolong jangan ganggu saya jika Anda tidak melakukan apa-apa. Sementara itu, jika keturunan dewa-dewa itu datang mencari saya, Anda beritahu mereka semua untuk pergi ke pengasingan mereka sendiri, dan menjadi dewa secepat mungkin. Ya, Tang Zichen memasuki ruang kultivasi dan membuat batasan. Kali ini, Tang Zichen tidak akan meninggalkan kurungan sampai dia mencapai Tuhan, karena Tang Zichen memiliki perasaan di dalam, seolah-olah ada krisis lain yang akan datang. 100 juta tahun belum tiba, dan baru setengah jalan, suatu hari tiba-tiba, Tang Zichen merasakan seluruh dunia bergetar. Tang Zichen segera terbangun dari retretnya. Apa yang terjadi? Tidak benar-benar ada tim alien yang datang. Tang Zichen tanpa sadar berpikir pada dirinya sendiri. Saat itu, sebuah suara datang dari telinganya, dengar orang-orang dari dunia pribumi, mulai hari ini dan seterusnya kalian, milik dunia kolonial Raja Dewa Horan kita. Siapa penguasa bintang pribumi ini? Keluar dan temui aku langsung. Suara ini, tebal dan kuat, sepertinya, dengan suara ini cukup untuk menghancurkan seluruh dunia. Pada saat ini, seluruh dunia abadi, tidak peduli di mana itu, tidak peduli kuat atau lemah, semua mendengar suara ini. Belum lagi Tang Zichen.
Tang Zichen berjalan keluar dari ruang kultivasi dan sekilas melihat bahwa di udara atas ada 3 orang berdiri setinggi sekitar 4 meter, dengan mata sebesar mangkuk, tubuh berotot, dan 2 tanduk di kepala mereka, spesies yang tidak diketahui tetapi tidak pernah manusia. Orang yang menjadi pemimpin mereka memegang kapak perang sepanjang 2 meter di tangannya, dan rasa dingin yang dipancarkan dari kapak itu, Tang Zichen benar-benar percaya bahwa kapak itu dapat membelah seluruh alam abadi menjadi 2 dengan 1 kapak. Apa-apaan ini? Rao Tang Zichen juga agak bingung karena ketakutan saat ini. Untungnya, Tang Zichen selalu tahu bahwa ada alam semesta alien yang kuat di luar dunia surgawi, jadi dia siap secara mental dan tidak mematahkan semangatnya. Tentu saja, pada saat ini, Kaisar Biru, Hujan Ungu, Qin Zong, Batu Hitam, Caiyun Fei Fei, Nian Xi, dan Guyan, yang juga berkultivasi tertutup di suatu tempat di alam abadi, semua bergegas keluar untuk melihat 3 orang kuat di langit. Apa, masa pribumi terpencilmu ini tidak memiliki penggaris? Tang Zichen mengatupkan giginya dan tidak lagi memikirkannya, karena dia adalah kaisar abadi dan saat ini adalah orang terkuat di dunia, dia harus menanggung sesuatu. Saat Tang Zichen hendak keluar, Sendira menarik Tang Zichen, takut, jangan keluar. Tang Zichen melihat ekspresi ketakutan di wajahnya untuk pertama kalinya, seolah-olah orang yang berdiri di udara adalah iblis. Jie, lepaskan aku harus keluar dan bernegosiasi dengan mereka, aku adalah kaisar abadi, itu tugasku. Tapi, mereka tidak datang, dan kamu bahkan bukan dewa, bagaimana jika mereka menggunakanmu untuk mengintimidasi semua orang dan membunuh ayam itu? Teriak Gatmi. Tidak ada jalan lain, mereka dapat membuat seluruh dunia kita runtuh dengan 1 kapak, seolah-olah mereka pernah menjadi dewa. Tang Zichen berjuang menjauh dari biarawati ilahi dan bergegas keluar, mulutnya berteriak, aku. Tang Zichen baru mengasingkan diri selama sekitar 50 juta tahun, dan awalnya berencana untuk tetap mengasingkan diri selama 100 juta tahun tanpa menjadi dewa, tetapi dia terpaksa meninggalkan gerbang. Kekuatan Tang Zichen saat ini hanya sekitar 32 kuda kondensasi. Untuk menjadi dewa, Tang Zichen sudah merasakan bahwa ia harus mencapai 64 kuda kondensasi. Tang Zichen masih setengah jalan. Jangan katakan setengah pendek, bahkan jika Tang Zichen sudah menjadi dewa sekarang, dia tidak akan pernah bisa menandingi ketiga pria kuat di udara itu. Dewa tidak bisa sama kuat atau lemahnya, harus ada perbedaan antara dewa yang kuat dan lemah. Ketika semua orang melihat keberanian untuk keluar, Dao dikagumi, dan setidaknya pada saat ini, semua orang dengan rela mengenalinya sebagai kaisar abadi di hati mereka. Kamu, pria dengan kapak perang itu mengerutkan alisnya dan menatap Tang Zichen dengan tatapan yang sepertinya dipenuhi dengan penghinaan. Ya, saya adalah penguasa dunia langit. Hahaha. Ketiga pria kuat itu tertawa dan mengejek. Salah satu dari mereka berkata, lemah sungguh dia. Itu, lemah penguasa dunia, tapi bahkan bukan dewa. Tapi juga orang kuat macam apa yang ada di dunia pribumi yang terletak di sudut paling terpencil di alam semesta. Mereka bertiga tertawa sejenak, lalu pria dengan kapak perang itu bertanya, siapa namanya? Tang Zichen. Tang Zichen, apakah kamu mendengar apa yang baru saja aku katakan? Mulai sekarang, duniamu ini adalah koloni Raja Dewa Huolun kita. Tang Zichen tidak terlalu memikirkannya dan langsung menganggukkan kepalanya, bagus. Sekarang, dia tidak punya modal untuk berteriak, dia hanya berharap mereka tidak akan melakukan pembunuhan besar-besaran dan bisa memberi mereka waktu untuk bernafas. Salah satu dari mereka mendengus, reptil adalah reptil, jatuh ke koloni kita, bahkan tidak mengernyit. Tang Zichen, tidakkah kamu memiliki sesuatu yang ingin kamu tanyakan padaku? Misalnya, apa konsekuensi menjadi koloni kita?
Tang Zichen sangat enggan di dalam tetapi, hanya bisa berkata, dengan kekuatanmu kamu bisa mengambil seluruh hidup kami, dan aku masih bisa menghentikan apa yang tidak bisa kamu ambil. Apapun yang kalian inginkan, tanyakan saja. Hahaha, tidak buruk, masuk akal. Awalnya aku ingin membunuh sekali untuk menghukummu, tapi melihat bahwa kamu cukup masuk akal, aku akan membuangnya. Terima kasih, senior. Baiklah, jangan bersyukur, dengarkan baik-baik, mulai sekarang, kamu menjadi koloni Raja Dewa Huolun kami. Setiap 100 juta tahun, kamu harus memberi kami setidaknya 300 juta tetes cairan Hongmeng. Jika kamu tidak bisa, terserah kamu. Selain itu, kamu harus memberi kami 1 miliar budak. Hati Tang Zichen berdarah, 300 juta tetes cairan Hongmeng, 1 miliar budak. Mulai pengatur waktu mulai sekarang, setelah 100 juta tahun, kami akan datang untuk mengumpulkan. Tentu saja, jika ada di antara kalian yang menjadi dewa, kalian juga dapat mengirim apa yang kami inginkan ke domain Raja Dewa Horon. Ya, namun, bisakah senior memberi kami peta? Ini dia. Salah satunya, melemparkan peta ke Tang Zichen. Tang Zichen berkata lagi, bisakah kamu memohon satu hal lagi kepada senior? Yoho, kamu orang asli, kamu punya nyali, kami belum meminta apapun darimu tapi kamu cukup baik untuk meminta sesuatu dariku terlebih dahulu. Tang Zichen berkata, tolong bermurah hati dan beri kami beberapa tentang apa yang Anda katakan upaya alam semesta, dan juga akal sehat tentang Tuhan. Hahaha. Hahaha, beberapa orang mengejek lagi. Salah satu dari mereka berkata, tidak ada salahnya, kamu bisa memberikannya padanya, itu tidak lebih dari seekor katak di dasar sumur, ingin tahu tentang dunia di luar sumur. Ambil. Sebuah buku tebal dilemparkan ke depan Tang Zichen. Pergilah. Mereka bertiga tertawa dan menghilang di udara, hanya menyisakan jejak bayangan hijau di tempatnya. Begitu mereka bertiga pergi, Tang Zichen santai, atau lebih tepatnya, santai sepanjang waktu. Tang Zichen mengambil buku itu, juga petanya, dan menghela napas dalam-dalam. Kaisar Biru dan yang lainnya, sibuk terbang. Kaisar Abadi ada Tang Zichen berkata, kembali dan bicara. Tang Zichen kembali ke rumahnya. Namun, Tang Zichen tidak segera mengumpulkan semua orang, tetapi bersembunyi di ruang rahasia sendirian. Tang Zichen membuka peta tersebut, dan setelah membukanya, dia menyadari bahwa peta itu sangat besar dan langsung membentuk peta bintang virtual. Peta bintang virtual tersebar dengan ribuan titik cahaya kecil, yang sebagian besar sebesar kacang kedelai. Bersambung.